Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kunia Muhtaramatul Hafifah dari kelas 5 PGMID, NIM 1917405186. Nah, di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah penyajian data dalam bentuk diagram batang. Saya akan menggunakan data pada latihan yang kemarin, yaitu jumlah SDIT dan MI di beberapa kecamatan. Dengan tabel ini, saya akan membuat diagram batang di SPSS. Pertama, kita pergi ke SPSS terlebih dahulu. Kemudian kita masuk ke variable view. Ya, kemudian kita tulis di sini kecamatan di name. Name pertama itu kecamatan. Kemudian karena nilainya tidak 0,0 jadi tidak koma-koma, jadi desimalnya kita ganti 0. Terus values kita isi dengan seperti yang pada tabel jumlah SDIT dan MI di beberapa kecamatan ini. Ada kecamatan Purwokerto Utara, Purwokerto Selatan, Purwokerto Barat, dan Purwokerto Timur. Kita masukkan ke dalam value labels. Yang pertama, value pertama labelnya Purwokerto Purwokerto Utara. Purwokerto Utara. Kemudian kita add, kemudian value kedua Purwokerto Selatan ya. Kita add. Kemudian ada Purwokerto Barat dan Timur. Ingat-ingat Purwokerto Barat dan Timur. Value ketiga Purwokerto Barat. Dan value keempat Purwokerto Timur. Kemudian kita add dan kita klik OK. Kemudian di bagian measure kita ganti menjadi nominal. Selanjutnya untuk name yang kedua adalah jenis sekolah. Dari tabel ini kan ada jenis sekolah yaitu SDIT dan MI. Kita masukkan. Jenis sekolah. Kita ganti juga desimal menjadi 0. Kemudian values kita isi juga. Value pertama tadi sesuai dengan tabel adalah SDIT. Kita add. Kemudian value kedua adalah MI. Kita add dan kita klik OK. Dan di measure kita ganti scale menjadi nominal juga. Dan untuk name yang ketiga yaitu jumlah sekolah. Sesuai dengan tabel yang tadi kita lihat ya. Kita ganti juga desimal menjadi 0. Dan kita ganti measure menjadi scale. Di values tidak terisi karena dari jumlah sekolah itu kan berupa angka, jadi tidak usah diisi. Kemudian kita masuk ke data view. Nah, data view kita isi kecamatan. Di sini tadi sudah data value-nya 1, 2, 3, 4. Nah, kita kayak seperti kode ya. Jadi kita masukkan di sini kodenya ibaratnya ya. Angka 1, angka 2, angka 3, angka 4. Tapi karena jenis sekolahnya ada 2, berarti kan dari kecamatan itu ada 2 gitu ya. Jadi kita tulis lagi angka 1, angka 2,
angka 3, dan angka 4. Selanjutnya adalah jenis sekolah. Jenis sekolah juga tadi di value labels itu kita udah ganti kodenya menjadi 1 SDIT dan 2 MI. Maka dalam data view kita tulis jenis sekolah. Ini untuk kecamatan yang SDIT ya, kita tulis 1, 1, 1, 1. Kemudian yang 1, 2, 3, 4 kedua kita tulis 2, 2, 2, dan 2. Nah, sekarang kita tinggal mengisi yang jumlah sekolah. Dari mana? Kita akan mengisinya dari tabel data ini. Ya, kita copy yang jumlah sekolah SDIT. Kemudian kita paste di sini untuk jumlah sekolah SDIT. Kita paste ya. Sudah terlihat nilainya. Kemudian lanjut ke yang MI. Jumlah MI. Kita copy, kemudian kita pastekan di sini. Belum keluar, sebentar. Kita paste. Belum, kita ulangi lagi ya. Copy. Kemudian kita paste ya, nilainya sudah terisi semua. Kemudian kita akan membuat diagram batangnya, yaitu dengan pilih graphs, pilih legacy dialog, pilih bar, karena kita akan membuat diagram batang. Kemudian kita pilih cluster dan kita pilih define. Nah, maka muncul kotak dialog ya seperti ini. Kita pilih bar present menjadi order statistik. Kita masukkan jumlah sekolah ke dalam variabel. Kemudian kita change statistik, ubah statistiknya menjadi sum of values. Kemudian kita pilih continuous dan lanjut kita masukkan kecamatan kepada kategori axis dan jenis sekolah dengan define clusters. Kemudian kita pilih OK. Dan hasilnya adalah ya, ini adalah tabel yang kita temukan. Nah, sekarang saya mau mengganti warnanya menjadi lebih sedikit comel. Kita ganti warnanya. Saya suka warna pink, jadi saya ganti warna pink saja. Dan ini ganti warna yang comel. Sebentar. Nah, ini tidak comel, kita ganti ini. Coba. Yap, seperti ini saja. Dan sudah jadi. Ya, maka diagram batang yang pertama sudah selesai. Kita lanjutkan untuk yang kedua. Saya akan mencari data distribusi frekuensi. Tapi sebelum itu saya akan mencari pemusatan datanya. Di sini saya menggunakan data yang kemarin juga, yang ini hubungan nilai senam, hubungan PCOK, hubungan nilai PCOK dan seni tari. Saya akan menggunakan data ini untuk menjadikannya data distribusi frekuensi. Pertama kita pergi ke SPSS.
Pertama kita pergi ke SPSS, kemudian kita masuk ke variable view. Kita masukkan di name pertama tadi, data tadi berarti adalah PCOK. Kemudian kita ganti desimal menjadi 0. Measure tetap scale ya. Kemudian yang kedua, name yang kedua tadi adalah seni tari. Dan desimal juga 0. Measure tetap sama, masih scale. Kemudian kita pergi ke data view. Nah, di data view ini sudah ada nilai PCOK dan seni tari. Tinggal kita masukkan datanya dari data tadi yang ini ya. Nah, kita copy nilai PCOK ya. Kita copy, kemudian kita pastekan di sini. Kita paste di nilai PCOK. Kita paste ya, ditunggu. Tunggu sebentar. Kita ulangi. Kita paste. Ya, kemudian kita lanjutkan untuk nilai yang seni tari. Kita copy paste juga untuk nilai seni tari. Seni tari kita copy. Terus kita pastekan lagi di SPSS. Kita paste di seni tari. Nah, ya sudah ada nilainya. Kemudian kita akan mencari pemusatan data dengan cara kita pergi ke analyze, pilih descriptive statistik, kita pilih frekuensi. Nah, kita masukkan PCOK dan seni tari ke dalam variabel PCOK seni tari. Kemudian kita pilih statistik. Nah, di sini kita centang-centang quartile, mean, median, modus, sum, terus persentil. Nah, di persentil ini kita tambahkan nilai 10 sampai 90. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, dan 90. Kita juga mencentang lagi nih dispersion. Kita centang semua nilai minimum, nilai maksimum. Dan kita pilih continue dan kita oke. Dan muncullah nilai pemusatan datanya untuk mencari mean, modus, dan sebagainya. Nah, untuk kita menjadikan data tersebut menjadi data distribusi frekuensi, kita itu harus mencari data lagi dengan data yang sudah kita cari ini. Kita copy ya. Untuk kita untuk catatan untuk bisa mencari data distribusi frekuensi. Kita copy, lama sekali. Ulangi ya. Kita copy. Sepertinya tidak bisa. Tapi saya sudah mencatatnya. Kita pergi ke Word ya. Untuk catatan
Untuk langkah selanjutnya dalam mencari data distribusi frekuensi. Kita buka Word dulu. Nah, untuk mencari data distribusi frekuensi, saya akan mencari data distribusi frekuensi dari nilai PCOK. Nah, di sini untuk nilai PCOK kita besarkan dulu. Nah, untuk nilai PCOK kita bikin catatan nilai max. Nah, pertama nilai maksimum dari PCOK adalah 98, sedangkan nilai minimumnya adalah 76. Kemudian kita juga melihat rank dari PCOK adalah 22. Kemudian panjang kelas, banyak kelas. Kita mencari banyak kelas dengan cara 1 ditambah 3,3 log n. N itu adalah jumlah data. Nah, jumlah data dari PCOK itu adalah 19. Kemudian berarti banyak kelasnya adalah banyak kelas sama dengan 1 ditambah 3,3 log 19 sama dengan 5,6. Kita bulatkan menjadi 6 atau 6 ya. Nah, kemudian untuk mencari panjang kelas berarti rank dibagi dengan banyak kelas sama dengan ranknya 22 dibagi 6 sama dengan 3,6 atau kita bulatkan menjadi 4. Nah, berarti untuk mencari data interval untuk nilai PCOK berarti kita harus memasukkan nilai 76 dan 98 dengan panjang kelasnya itu 4 dan banyak kelasnya itu ada 6. Nah, di sini saya memilih 76, saya memilih dari 75. Jadi data yang pertama adalah 75 sampai, karena panjang kelasnya 4 berarti 79. Kemudian 80 sampai 84. Ya, dan selanjutnya 85 sampai 89. Kemudian banyak kelas lagi dari 90 sampai 94. Kemudian 95 sampai 99. Kemudian 100 sampai 104. Nah, data ini sudah ada 6 kelas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan panjang kelasnya ada 4. Nah, data ini akan kita masukkan lagi ke SPSS supaya nanti kita dapat mencari data distribusi frekuensi. Langsung saja kita pergi ke SPS lagi. Kemudian kita pilih transform. Kita pilih record into different variable. Nah, di sini karena saya ingin mencari data distribusi frekuensi dari PCOK, jadi saya akan memasukkan nilai PCOK. Nah, name di sini saya akan menamakannya PCOK in. Dan labelnya adalah interval. Kemudian kita pilih change. Setelah itu kita pilih old and new values. Nah, di sini kita masukkan nilai yang tadi kita cari dari hasil data pemusatan data. Kita pilih rank. Kita masukkan tadi nilainya yang 75 sampai 79 dan yang lainnya.
75 sampai 79 itu adalah value pertama. Kemudian kita add. Kemudian yang kedua 80 sampai 84, value kedua add. Lanjut 85 89, value 3 add. 90 94, value keempat add. 95 sampai 99, value kelima add. Kemudian yang terakhir 100 sampai 104, value ke-6 dan kita add. Kemudian kita pilih continue. Nah, langsung kita pilih OK. Kita pilih OK. Kemudian kita kembali lagi ke SPSS. Kita masukkan datanya lagi ke variable view. Nah, di sini sudah ada PJOK in gitu ya. Nah, kita ganti desimal menjadi 0. Nah, di sini values kita isi dengan data tadi ya. Yang 75 sampai 79 ya gitu. Value pertama 75 sampai 79 kita add. Value kedua 80 sampai 84 kita add. Value ketiga 85 sampai 89 kita add. 90 value keempat 90 sampai 94 kita add. Yang kelima, value kelima 95 sampai 99 kita add, dan value yang keenam yang terakhir 100 sampai 104 kita add dan kita pilih OK. Setelah measure tetap scale ya. Kemudian kita masuk ke data view. Nah, angkanya sudah terganti ya. Nah, kemudian kita pilih lagi analyze. Kita pilih descriptive statistik, kita pilih frequency. Nah, variabelnya kita ganti karena kita ingin mencari data distribusi frekuensi. Jadi yang nilai PCOK dan sanitary kita keluarkan, dan yang interval PJOK ini kita masukkan. Nah, kemudian kita pilih statistik. Nah, di sini kita ubah semua centangnya, jangan dicentang semua. Jadi centangnya kita hapus. Kemudian kita ini masih ada mode. Kemudian kita pilih continue dan kita pilih OK. Dan data distribusi frekuensinya sudah jadi untuk yang nilai PJOK. Ya, berarti sekian dari saya. Apabila ada salah-salah saya mohon maaf. Dan jika ada suara-suara yang masuk ke dalam audio saya juga saya meminta maaf karena memang berisik. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.